Halo semuanya, hari ini saya akan memberi tutorial dari cara instalasi hingga penggunaan basic Docker. Jadi kenapa harus pakai Docker? Karena dengan Docker tuh kita bisa menggunakan aplikasi di semua perangkat ya. Kayak misalnya kalau misalnya suatu aplikasi di misalnya kita jalanin dibuat di Windows, kan belum tentu bisa digunakan di Ubuntu. Nah, makanya itu kita butuh Docker gitu. Nah, mulai dari instalasi saja ya. Dari instalasi kita bisa kebuka Docker Desktop ini, Docker Desktop, dan nanti akan muncul tuh linknya ini. Ini di sini saya sudah install ya. Di sini saya sudah install, jadi nggak keinstall. Jadi itu jadi saya nggak perlu install lagi ya ini ya. Pokoknya kita install di sini produk Docker Desktopnya ini. Di sini nanti ada download for Windows ini. Nih, habis itu buka installer, habis buka installernya itu dari desktop dari webnya itu, kalian nanti disuruh untuk restart dulu. Jika sudah terinstall harusnya bisa ya di sini ya. Di sini bisa harusnya. Di sini di command prompt kalian harusnya bisa ya. Kayak contohnya tuh Docker version nih, Docker version. Ini udah ada Docker sorry sorry. Kayak Docker version. Jadi ini untuk ngecek versi Docker kalian sudah diinstal atau belum. Lalu di sini kita akan coba perintah container hello world. Nah, ini kalau udah keinstall nih, ini dari Dockernya sendiri. Ada Docker image. Di sini tuh Docker image itu adalah ready only template untuk memberi instruksi saat membuat Docker image, kayak misalnya membuat sesuatu gitu, kayak misalnya kita butuh Ubuntu atau PHP gitu kan. Jadi itu koman semua instalasi itu berada di Docker image. Di sini kita bisa lihat eh, perintah-perintah Docker image-nya. Di sini aku nggak mungkin tunjukin semuanya ya karena kemakan waktu juga. Jadi kalau misalnya mau contoh tuh Docker image ls, sorry, ini bisa lihat image yang udah aku buat ini di Docker image ini. Ada Ubuntu TKA image, lalu ada Python apps. Di sini di sini kita juga bisa remove, cuman misalnya kita remove hello world aja itu ya. Docker image rm hello world. Oh salah, sorry. Oh nggak bisa ini ya gara-gara masih dijalanin tuh ya. Berarti docker stop hello world. Bentar, ini harusnya di sini image-nya ini Redis dan Hello World harus bisa. Mungkin ini gara-gara aplikasi bawaan Docker ya. Sebenarnya kalau kalian malas menggunakan kontainer command prompt kan bisa lihat dari aplikasi Dockernya juga sendiri sini. Misalnya ini daftar image sama kontainer yang udah aku buat ini kan. Lalu di sini ada Docker search ini, Docker search mencari image, Docker search, sorry, Docker search misalnya pingin nyari Redis. Wih, udah ada ini untuk mencari image-nya ini. Kalau image ls-nya udah ini, ya intinya sama kayak basic Linux lah, kalian pasti udah tahu nih. Di sini ada Docker container juga, perintahnya sama kan tadi. Kalau image kan Docker image command, kalau ini Docker container command. Di sini ada juga perintah-perintah commandnya itu untuk create, copy, execution to export. Ya ini untuk, terus ini ada kill untuk menghentikan suatu kontainer yang lain kalau misalnya sedang berjalan gitu. Kalau aku biasanya pakai stop sih, pakai stop untuk menghentikan satu kontainer sedang berjalan. Kalau ini kan kalau kill kan secara paksa ya. Kalau aku stop tidak secara paksa biasanya. Di sini juga ada lihat list kontainer, misalnya lihat kontainer yang berjalan atau yang tidak berjalan. Ini tidak nih. Ini
Ini ada image dengan kontainer yang sudah aku buat. Oke, selanjutnya ada Docker Volume. Docker Volume adalah mekanisme dalam Docker yang digunakan untuk menyimpan atau mengelola data persisten digunakan oleh kontainer. Karena Docker Volume itu diterapkan untuk menyimpan data state karena Docker itu tidak menyimpan state. Jadi Docker itu digunakan untuk menyisahkan data yang perlu bertahan lebih lama lagi atau yang perlu jadi Docker Volume itu digunakan untuk memisahkan data yang perlu bertahan lebih lama dan harus diakses oleh satu atau beberapa kontainer dari lingkungan bersifat ephemeral. Berikut misalnya langkah-langkahnya ini aku nggak terapin aja, nanti aku langsung buat Docker itu aja, buat Docker filenya aja. Lalu di sini misalnya kita stop dulu sama hapus Dockernya ini, Docker yang kita mau. Habis itu kita buat lagi folder baru namanya ini. Lalu kita buat index HTML ya, index dan HTML. Ini kita manggil nulis ini, ngeprint ini hello kelas teknologi informasi teknologi komputasi awan. Habis itu kita jalanin kontainer Docker. Ini komennya ini di user lokal apache 2 htdocs, nama portnya ini htd. Keterangan ini argumen minv itu menambahkan Docker volume. Perintah ini itu untuk akan menghubungkan Docker source, menghubungkan folder source ke folder htdocs pada kontainer. Jadi lalu perintah pwd ini digunakan untuk mendapatkan posisi folder saat ini. Lalu saat dibuka ya harusnya ada file HTML tadi. Di sini ada perintah komennya juga, ada create, inspect, ls, run, remove sama update. Lalu di sini ada Docker file. Docker file itu adalah itu, sebentar, aku buka dulu ini ya. Docker folder user sama c. Wait. Sebentar, aku taruh di mana? Python tk. Jadi Docker file itu adalah apa ya, pokoknya berisi koman-koman untuk suatu aplikasi tertentu gitu. Jadi kalau dijelasin di sini, Docker itu dapat menghasilkan gambar secara otomatis dengan memproses instruksi yang terkandung dalam Docker file itu. Jadi Docker file itu adalah sebuah dokumen berbasis teks yang diberi perintah pada pembuatan gambar Docker filenya. Dalam Docker file itu terdapat urutan langkah yang harus dijalankan oleh Docker engine-nya itu tuh. Kayak buat install Ubuntu atau enggak install PHP, Python dan lain-lain. Nah, di sini ada perintahnya juga ini ya, kayak ada from untuk menentukan base parent image yang digunakan, lalu copy untuk menyalin, add untuk menyalin file untuk menambah ini kayaknya, run untuk menjalankan dan lain-lain. Ini kalian bisa baca di GitHub-nya sendiri. Lalu di sini ada penggunaan contoh Docker filenya ini ya. Di sini aku udah buat file namanya www. Ini aku buat index.php berdasarkan instruksi yang telah diberikan ini ya. Jadi index.php. Lalu di sini ada itunya juga, ada file Docker filenya juga yang berisi perintah dari OS-nya tuh Ubuntu tipe 16. Lalu ada run komennya untuk Ubuntu ini. Jadi di Ubuntu ini kita bakal install PHP dan Apache 2 untuk nge-hostnya itu, hosting PHP-nya. Lalu copy index.php dari sini ke lokasi sini. Ini filenya ini folder path-nya udah aku buat juga ya nih ya di sini di var ini. Kalau enggak nanti nggak bisa, anti error. Nanti kita pindahin work directory-nya tuh ke var www.html ini, terus kita remove index.html-nya. Nah, lalu ini ada komen cmd-nya itu, komen untuk mendefinisikan perintah default dan jalankan kontainer. Lalu expose itu untuk mendefinisikan portnya. Jadi kita langsung coba aja. Kelihatan kan ya? Sebentar. Ini aku bakal masuk ke cd TKA, cd TKA. Lalu di sini aku bakal buat
Ini udah aku buat, jadi docker build. Tadi kan ini udah aku hapus ini ya, Ubuntu TK image-nya ini ya. Jadi kita buat lagi kontainernya. Buat image-nya dulu berdasarkan perintah dari docker filenya itu. Ini bakal lama. Oh, ternyata cepat. Nevermind. Lalu kita buat kontainer baru dengan perintah ini. Oh ya, ini kalau misalnya ini juga tutorial untuk buat image sama kontainer baru nih ya. Kan tadi aku nggak jelasin di atas tuh ya. Gara-gara bakal nanti aku jelasin juga di akhir, jadi ya aku jelasin di sini. Di sini kita buat kontainer namanya Ubuntu TK kontainer, kontainernya itu. Nah, ini portnya 900180 port 80 dari Ubuntu TK image yang telah kita buat di atas. Nah, setelah itu kita cek di, di port 9001-nya itu ya, di sini. Kan kalau lokal kan harus segini ya. 0019001. Langsung udah ada nih versi PHP-nya yang berada di Docker, yang diinstal di Dockernya tadi. Terus kita langsung lanjut lagi aja ya ke Docker Compose. Jadi ini adalah tool yang digunakan untuk mendefinisikan atau menjalankan aplikasi dari beberapa kontainer secara sekaligus pada filenya berformat YAML. Jadi Docker Compose mempermudah untuk mengelola aplikasi yang terdiri dari berbagai layanan yang harus berinteraksi satu sama lain. Jadi Docker Compose itu bisa berjalan di semua lingkungan. Di sini disebutin ya. Eh, dan juga Docker Compose juga memiliki perintah untuk start, stop, build service dan ini. Di sini kita bakal langsung saja mempraktikkannya ini ya. Di sini aku udah buat folder namanya, sebentar wait. Folder user sama ini Python TKA di sini. Di sini aku udah buat file YAML-nya itu bukan, maksudnya buat folder compose testnya. Lalu aku udah buat file Pythonnya juga ini, file Pythonnya ini nanti di copy aja ke sini. Lalu buat file requirement.txt nya ini di sini, ini butuh apa aja nih requirementnya itu. Lalu kita buat docker filenya itu berisi command-command yang dibutuhkan. Di sini ada keterangannya juga. eh, jadi image-nya dengan base image Python 3.7 tuh ya. Dan ini juga ada file compose-nya itu. Jadi di proyek itu nanti di proyek kita tuh pastikan kodenya itu build ports-nya 8000 sama itu. File compose ini berisi dua layanan, itu web dan Redis. Web itu service untuk menggunakan image yang dibuat dari Docker file ya di directory saat ini. Lalu ia bind container dan host machine ke port 8000. Pada contoh ini menggunakan port default. Untuk server web flash-nya itu 5000. Redis itu service menggunakan public Redis image. Lalu setelah itu kita build dan run tuh ya. Jadi kita nggak usah maksudnya kayak buat kontainer lalu kita buat image buat kontainer dari Docker file tuh ya. Jadi kita langsung jalanin command dari sini aja. Di sini kita cd python python tka cd compose, lalu kita jalanin aja docker compose. Nah, ini udah berjalan ini ya, ini udah berjalan. Jadi kita kan tadi kan katanya nih ya, web service menggunakan image yang dibuat dari Docker file directory saat ini. Lalu ya bind container dan host mesin ke port 8000. Berarti web itu ada di port 8000. Jadi kita cek di sini localhost 8000. Nah, ini udah ada stand times ya. Ini gara-gara udah pernah aku buat lagi. Jadi gini. Jadi kalau mau exitnya kita RLC aja. Lagi stopping nih, tunggu.
Oke, udah. Oh ya, di sini aku tadi lupa itu ya, tadi ya, PHP ini. Ini kan masih jalan ya. Ini masih jalan. Ini masih jalan kodenya. Berarti kontainernya belum ku stop kan tadi kan. Jadi caranya itu eh cara cara stopnya docker container stop, tadi namanya apa ya? Aku lupa. Ubuntu TK container. Oh, ini lagi diberhentiin dulu ya. Oke, ini udah berhenti. Kalau di refresh, jadi nggak bisa lagi nih. Ini nggak bisa karena kontainer udah kita matiin. Ya mungkin itu aja tutorial dari aku ya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi.